Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimakmurkan rezekinya, amin. Sahabat touring yang berbahagia, ayo touring-touring guys, untuk refreshing dan menghilangkan kepenatan agar badan dan jiwa kita segar kembali. Yuk kita ikuti perjalanan touring sejarah petilasan kali ini, tonton sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Sahabat yang berbahagia, yuk kita telusuri sejarah petilasan leluhur terdahulu dengan napak tilas petilasan-petilasan yang ditinggalkan beliau-beliau sebagai bahan refleksi dan introspeksi diri untuk menginspirasi, mengedukasi dan memotivasi kehidupan kita saat ini dan kehidupan di masa depan. Sesungguhnya belajar sejarah adalah untuk mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lampau, dan mengetahui detail apa, siapa, kapan, di mana dan dampak dari peristiwa tersebut. Kali ini saya touring sejarah petilasan ke Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah, yaitu ke Petilasan Aji Saka. Lokasi Petilasan Aji Saka. Petilasan Aji Saka terletak di Duku Maitan Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Petilasan Aji Saka ini terletak di atas puncak Bukit Pegunungan Kapur atau Pegunungan Kendeng Selatan. Situs petilasan Aji Saka ini lokasinya terpencil di atas bukit kurang lebih 300 meter di atas perkampungan. Akses menuju Desa Maitan sangat mudah, jalan betonisasi hingga sampai lokasi petilasan, bisa dijangkau dengan kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Namun untuk menuju ke petilasan dari jalan perkampungan jalan kaki mendaki ke puncak bukit. Hati-hati jalan setapak, berbatu kapur, dan jalan lumayan ekstrim. Tidak ada fasilitas apapun di lokasi petilasan ini kecuali gazebo besar untuk berteduh dari panas dan hujan. Tempat petilasan dibatasi dengan pondasi semen melingkar segi 4, dan disediakan bokor dalam gazebo kecil tempat membakar dupa untuk warga yang berkunjung untuk berholwat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petilasan Aji Saka. Asal muasal adanya petilasan Aji Saka ini adalah dari Mbah Warto, sosok sesepuh dari Desa Ngawen Margorejo Pati. Dengan pesan goib yang diterima Mbah Warto bahwa di lokasi puncak bukit itu ada area seluas 40 meter persegi yang tidak ditumbuhi rumput atau gundul, rata dan bersih, dan lokasi itu adalah tempat petilasan Aji Saka saat berada di Pegunungan Kendeng menuju ke Kerajaan Medang Kamulan yang rajanya bernama Prabu Dewata Cengkar. Beliau berhenti, beristirahat dan berholawat di puncak bukit ini. Sekarang tempat petilasan itu dirawat oleh sekelompok warga masyarakat dan difasilitasi gazebo sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan. Petilasan Aji Saka ini ada sampai sekarang, dirawat oleh penerus Mbah Hadiyanto almarhum, yang semasa hidupnya sering datang berholwat di tempat petilasan ini. Orang Jawa dulu sering berholwat dan bertapa untuk keberkahan dan kemuliaan hidup. Tidak hanya itu yang diperoleh orang Jawa dulu tetapi juga kesaktian, adat dan budaya yang luhur. Seperti perilaku para mayoga kitab raja-raja kuno seratan Ronggowarsito. Siapakah Aji Saka? Aji Saka punya nama kecil Jaka Sengkala, adalah putra dari Batara Anggajali dengan Ibu Dewi Saka putri Prabu Sakil. Jadi Aji Saka adalah cucu dari Prabu Sakil yang bertahta di Najran. Batara Anggajali adalah dewa yang bertugas membuat senjata kayangan, tugas dari Batara Guru. Sejak kecil Aji Saka sudah mempunyai banyak keistimewaan, yaitu bisa terbang di udara dan mampu menyerap ilmu dari semua ulama. Jadi Aji Saka sudah punya kesaktian bawaan lahir. Aji Saka diramalkan oleh gurunya Pendeta Usmanji di Kerajaan Israel, kelak Aji Saka akan dipilih Tuhan untuk mengisi Pulau Jawa dengan penduduk manusia. Aji Saka juga diramalkan akan memperoleh keabadian berkat meminum Tirta Marta Kamandanu di tanah Lulmat. Jadi Aji Saka hidup di zaman kadewatan, yaitu zaman hidupnya para dewa di permukaan bumi. Setelah Batara Anggajali menjadi raja di Kerajaan Surati dan bergelar Prabu Iwasaka, maka Jaka Sengkala diangkat menjadi putra mahkota dan bergelar Raden Aji Saka. Raden Aji Saka pergi ke Pulau Jawa Dwipa atau Pulau Jawa yang terkenal dengan kemakmurannya seperti surga, dengan kapal layar bersama awak kapalnya ditemani dua pembantunya yang bernama Dora dan Sembodo. Sebelum menginjak tanah Pulau Jawa mengutus pembantunya Dora untuk menyelidiki Pulau Jawa lebih dahulu. Dora dibekali pusaka keris untuk berjaga-jaga,
dan Raden Ajisaka berpesan agar pusaka itu dijaga dengan baik dan tidak boleh diminta siapapun kecuali Raden Ajisaka sendiri. Kemudian Raden Ajisaka masuk ke Pulau Jawa lewat pelabuhan Rembang menuju Pegunungan Kendeng Selatan. Saat Raden Ajisaka masuk ke Pulau Jawa sudah ada peradan awal yaitu Kerajaan Traumanegara dan Kerajaan Galuh Jawa Barat dengan rajanya Watu Gunung. Raja Watu Gunung mempunyai anak 4 yang nomor 2 namanya Dewoto Cengkar yang mempunyai tabiat kejam dan suka berfoya-foya. Dewoto Cengkar punya perilaku kanibal, suka makan daging manusia. Karena itu Dewoto Cengkar diusir Raja Watu Gunung, dan pergi ke arah timur dan sampai di Pegunungan Kendeng atau Pegunungan Kapur wilayah Kabupaten Grobogan. Dan di daerah ini Dewoto Cengkar mendirikan kerajaan dengan nama Kerajaan Medang Kamulan dan bergelar Prabu Dewoto Cengkar. Saat di Pegunungan Kendeng Raden Ajisaka masuk wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Pada saat ada seorang wanita muda yang dikejar-kejar oleh prajurit Dewoto Cengkar, yang akan ditangkap untuk dijadikan santapan Dewoto Cengkar karena suka makan daging manusia, maka Raden Ajisaka muncul dan rela menjadi pengganti wanita muda itu untuk dijadikan santapan Dewoto Cengkar. Setelah sampai di Kerajaan Medang Kamulan, Raden Ajisaka mau jadi makanan Dewoto Cengkar, tapi Raden Ajisaka mempunyai permintaan terakhir, yaitu minta sebidang tanah seluas sorban atau ikat kepala yang dipakainya. Lalu sorban Raden Ajisaka dilepas, kemudian ujung kain surban dipegang Dewoto Cengkar dan ujung satunya dipegang Raden Ajisaka. Untuk mengukur tepat luasnya tanah, Dewoto Cengkar mundur terus dan anehnya panjang kainnya tidak habis-habis, sampai akhirnya Dewoto Cengkar di tepi Laut Selatan. Raden Ajisaka kemudian mengibaskan kain surbannya dan Dewoto Cengkar terpental masuk Laut Selatan yang dalam, namun Dewoto Cengkar tidak mati tapi berubah wujud jadi buaya putih atau dikenal bajul putih. Dengan hilangnya Dewoto Cengkar, maka Raden Ajisaka menggantikan sebagai raja di Kerajaan Medang Kamulan. Semenjak dipimpin Raden Ajisaka, Kerajaan Medang Kamulan menjadi maju, makmur dan rakyat menjadi aman. Raden Ajisaka dan huruf aksara Jawa. Karena kesibukan sebagai raja, suatu hari Raden Ajisaka teringat akan pembantunya Dora yang dipasrahi pusaka keris di pulau sebelum masuk Pulau Jawa. Raden Ajisaka mengutus pembantunya yang lain yaitu Sembodo untuk menemui dan meminta keris pusaka yang dulu diserahkan ke Dora. Namun karena pesan dari Raden Ajisaka, kalau tidak Raden Ajisaka sendiri yang meminta pusaka keris itu, siapapun tidak boleh meminta. Karena berpegang pada amanah, Dora tidak memberikan pusaka keris itu kepada Sembodo, akhirnya mereka berdua berkelahi adu kesaktian dan meninggal bersama. Karena Sembodo tak kunjung kembali ke Kerajaan Medang Kamulan, Raden Ajisaka menyusul mereka, dan sesampai di tempat Raden Ajisaka melihat kedua pembantunya sudah menjadi mayat. Setelah dimakamkan dan diberi nisan sebuah batu, kemudian Raden Ajisaka menulis di batu nisan itu dengan huruf Jawa, dan sekarang batu itu menjadi prasasti asal-usul huruf Jawa. Adapun huruf Jawa itu adalah Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Hono artinya ada, Coroko artinya utusan, Doto artinya punya, Sowolo artinya perbedaan pendapat, Podo artinya sama, Joyonyo artinya mengetahui, Mogo artinya ini, Botongo artinya mayatnya. Jadi makna huruf Jawa yang ditulis oleh Raden Ajisaka adalah ada dua utusan Raden Ajisaka, yang berselisih atau beda pendapat, masing-masing memegang prinsip kebenaran, akhirnya berkelahi dan meninggal bersama. Demikian sekilas cerita petilasan Raden Ajisaka dari tokoh dan warga masyarakat Desa Maitan, Mbah Lasriyanto, Bapak Sapari dan Mbah Suparman. Jika terjadi kesalahan mohon pembenarannya. Terima kasih sahabat semua, sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Salam jumpa touring sejarah petilasan di tempat leluhur kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.